hanya dari hasil 20 ekor ya gitu. Insya Allah satu rumah 2 mobil mah kebeli. Ya, saya mengajak kepada seluruh anak muda di seluruh Indonesia, kita jangan malu untuk terus berinovasi. Dengan adanya berternak ini, kita juga akan membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman, umur saya 28 tahun. Untuk jenis usaha yang saat ini saya jalani, bidang usaha penggemukan sapi dengan nama farmnya Berkah 5 Saudara Farm yang beralamatkan di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Depok, RT 1 RW 26. Usaha ini kami usaha keluarga. Usaha ini sudah masuk ke generasi yang kedua, yaitu yang diterusin oleh bapak saya dan keluarga. Karena memang sebelumnya itu kami memelihara punya orang seperti itu dengan sistem membagi hasil gaduh. Kemudian kami pun juga ingin berkembang sendiri gitu dengan modal seadanya. Ya kami Bismillah terjun langsung lah gitu untuk melaksanakan bisnis penggemukan sapi ini. Kenapa kami memilih bisnis penggemukan sapi ini? Karena menurut saya bisnis penggemukan sapi ini memang menjanjikan, dikarenakan sistem hasil panennya ini dia 2 kali, di Idul Fitri untuk konsumsi dagingnya bisa dipergunakan, dan untuk di hari raya besar Islam itu hari raya Idul Adha. Untuk jenis-jenis sapi yang ada di sini, nah di sini bisa dilihat ada Limousin, ada Simental, ada jenis sapi Brangus, sapi PO Kebumen gitu. Berbagai macam jenis sapi ada di sini gitu. Cuman memang pemeliharaan jangka waktunya aja yang lebih lama karena bisnis penggemukan sapi ini berbeda dengan perawatan sapi seperti anak-anak sapi gitu. Kami mengambil sapinya itu yang sudah remaja dan akan kami besarkan dan kami periksa sampai umurnya cukup untuk seperti dikurbankan. Kriteria sapi yang saya ambil untuk saya gemukan yaitu saya melihat pertama dari spesifikasinya yang sudah berumur 1,5 tahun atau mungkin dia sudah gigi depannya itu sudah tunggal. Mau itu sapinya kurus atau tidak terlalu gemuk itu tidak menjadi masalah, karena memang dalam dunia bisnis penggemukan sapi justru sapi kurus itu yang kita rawat dengan sepenuh hati yang akan menjadi besar seperti itu. Kalau kami di bisnis penggemukan sapi ini hanya ada 2 momen, yaitu momen Idul Fitri sama Idul Adha. Kami juga menyediakan untuk pesta, misalkan ada orang yang ingin membeli full 1 sapi itu untuk dijadikan makanan di pesta, kami pun juga menyediakan. Nah, untuk para petani-petani atau pedagang-pedagang penggemukan sapi pun ya kami juga bisa menyediakan bakalan-bakalan yang akan menjadi mengisi kandang-kandang gitu, karena memang kami pun ada perkumpulannya APPSI seperti itu, Asosiasi Penggemukan Sapi Indonesia. Saya berpikir tidak selamanya ini saya kerja, karena masa pensiun seorang karyawan itu ada masanya, orang bekerja itu ada masanya. Dari sekarang itu saya sudah menyiapkan bisnis ini ya, meskipun masih kecil dan akan saya kembangkan, karena saya pengen masa tua saya nanti saya tidak bengong, saya tidak bingung ketika saya sudah berhenti dari pekerjaan apa yang harus saya lakukan. Makanya saya mulai merintis bisnis ini dari sekarang untuk persiapkan masa tua saya nanti.
Ya, untuk perawatan sapi di Berkah 5 Saudara Farm, kalau untuk dari jam 7, sapi itu kita mandikan, semua kandang kita bersihkan, lalu ampas-ampas sisa makanan ini kita bersihkan. Dari jam 7 sampai jam 8 sapi itu setelah mandi dia istirahat. Sapi istirahat, dia mencerna makanan yang sudah sebelumnya dia makan. Ketika sudah jam 3 sore, kandang itu kami bersihkan kembali sebelum nanti sapi-sapi itu akan makan sore gitu. Kalau di kami memang hanya makan itu dari sore, jam 3 sore sampai jam 7 malam. Selebihnya sapi itu tidak ada makanan kembali. Karena apa? Saya berpikirnya dengan pola makan yang seperti ini, sapi itu menyerap lebih banyak makanan yang dia telan. Dengan cara seperti ini, alhamdulillah sapi-sapi yang ada di Berkah 5 Saudara Farm ini dipercaya gitu untuk beberapa perusahaan yang ingin menjadikan kurban terbaiknya. Memang setiap sapi perkembangannya beda-beda. Untuk yang kami terapkan itu ya makan hanya dari jam 3 sore sampai jam 7 malam. Sisanya sapi itu istirahat. Kami memakai konsentratnya yang terbaik. Itu rahasia kami yang memang benar-benar menunjang sapi dengan cara 1 kali pakan aja dia bisa perkembangannya sangat pesat. Takarannya memang kami kalau sekali ngasih konsentrat itu bisa 1 kilo gitu dengan perbandingan 2:1. Kalau untuk 1 ekor sapi itu kita kasih makan 1 hari itu 20 kilo. Komposisi pakan ini saya memakai ampas tahu, ampas tempe, konsentrat, dan rumput hijau dan full. Kita pisahkan pakan sisa yang dari kemarin. Dengan tujuan apa? Untuk menjaga benar-benar dia mendapatkan rumput yang baru. Karena kalau misalkan kita tumpuk lagi dengan pakan yang sebelumnya, itu akan membawa penyakit. Rumput itu akan busuk. Tempat pakannya itu pun kita bersihkan sebelum kita kasih makan. Jadi sapi itu nyaman. Nyaman dalam artian ketika makanan sudah tersaji, lantainya bersih, dia dapat menikmati makanan yang kita sajikan. Dengan adanya komposisi seperti ini, alhamdulillah untuk kesehatan sapinya pun juga terjaga. Sapi juga mungkin seperti manusia ya Pak ya, ngerti dia, oh gue ini diperhatiin secara khusus gitu, gue mau makan aja gue dibersihin dulu. Jadi kalau saya beranggapan sapi itu ya teman gitu. Teman itu ya kita pelihara dengan sepenuh hati, alhamdulillah dia tanpa harus kita minta pun akan menghasilkan seperti yang di luar dugaan kita lah, seperti itu. Kalau anak muda sekarang masih gengsi, masih malu, masih males-malesan, ya jangan harap peternak sapi itu masih ada di Indonesia. Kalau bukan regenerasi kita, siapa lagi? Karena hanya kita yang bisa meneruskan perjuangan-perjuangan petani-petani di bidang tanaman, hewani. Kita akan mendapatkan banyak hal. Satu ya bukan hanya karena untungnya, tetapi ilmu, teman, persaudaraan antar peternak lain itu sangat apa ya, sangat luas lah. Untuk para pemula yang ingin memulai bisnis ini, satu didasari dengan hobi. Karena apa? Ketika kita sudah hobi, itu kita merawatnya juga sepenuh hati. Kedua,
kita harus minimal mempunyai bank pakan. Dalam artian kita sudah menyetok pakan-pakan sapi tersebut. Kita mempunyai hijauan, atau mungkin kita sudah mempunyai link seperti ampas tahu atau ampas tempe. Karena jangan sampai untuk ketiga, ya kita mengetahui sedikit banyaknya masalah obat-obatan. Dan kita juga mempunyai link dokter hewan atau rumah jagal hewan ketika nanti memang sapi itu sudah tidak bisa diselamatkan, atau mungkin harus ada tindakan-tindakan yang seperti operasi atau apapun, itu ya kita bisa menghubungi dokter hewan. Dari kunci sukses kita untuk berusaha, tidak terlepas dari kita hanya berusaha sekeras mungkin, berusaha mencari customer sebanyak-banyaknya. Ada satu hal yang sangat penting dalam dunia bisnis, yaitu berbisnis dengan Tuhan. Saya selalu ingat pesan atasan saya yang disampaikan, jangan lupa untuk 3M, menyantuni, menyayangi, mengasihi anak-anak yatim. Itulah yang dimaksud dengan berbisnis dengan Tuhan. Karena apa? Kalau kita hanya mengandalkan kerja keras, mencari uang, memang uang itu datang, namun pasti akan ada sesuatu, dalam artian entah kita bangkrut, entah kita ditipu orang, entah apapun. Jangan lupa sedekah. Sedekah itu tidak membuat kita miskin, namun sedekah itu salah satu cara yang akan membawa kita kepada keberkahan, baik di dunia atau nantinya di akhirat. Terima kasih sudah mendengarkan saya cuap-cuap. Jangan lupa di subscribe, tekan loncengnya gitu, untuk mengetahui video-video perkembangan selanjutnya yang ada di bawah ini nih. Ya. Di channel Ayo. Ya, di channel Ayo. Ayo berbagi. Ayo berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah.